Hai, welcome to Artokels. Banyak sekali kasus kriminal terjadi karena kurang setianya seseorang sama pasangan. Bahkan hal tersebut bisa aja menjadi penyebab sebuah nyawa melayang. Kisah kali ini agak berbeda serta unik. Mungkin bagi sebagian orang happy ending, namun banyak yang menyayangkan semua terjadi sebelum adanya pertobatan. Kita menuju ke negara Aljazair atau lebih dikenal dengan nama Algeria, dan penduduknya kebanyakan merupakan keturunan Arab. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini ada seorang pria yang lahir pada tahun 1986, yaitu anak tunggal yang berasal dari kota Oran, Aljazair. Namanya adalah Gaid Boukalfa dan merupakan lulusan ilmu komunikasi di Universitas Oran II Mohammed bin Ahmed. Ayahnya udah pergi sejak dia masih kecil, makanya sang ibu Muadah membesarkan putranya seorang diri yang dulunya kerja sebagai juru masak. Walau sering bertengkar dengan ibu dan pergaulannya sedikit nakal, Gaid sangat sayang sama mamanya tersebut. Awalnya dia bekerja pada perusahaan produksi plastik. Namun karena tidak suka jadi karyawan, dirinya minjam modal di bank dan membuka usaha distribusi minuman ringan. Dia ambil dari pabrik dan jual ke restoran atau toko-toko yang bayarannya bisa cair sebulan kemudian. Sejak tahun 2015 dirinya sudah punya 4 karyawan untuk membantu pekerjaannya tersebut. Merasa bahwa usianya sudah cukup untuk berumah tangga, sang ibu kemudian menyuruh Gaid segera menikah. Daripada nyari duit terus dan malamnya cuma nongkrong serta minum-minum sama temen, mendingan cari istri supaya hidupnya lebih teratur. Namun nampaknya sang putra cuma bilang nanti-nanti aja dan masih fokus berkarir. Beberapa sahabat menyatakan Gaid tidak begitu suka terikat, pacarnya banyak dan selalu ganti tiap minggu. Justru ini yang ditakutkan sang ibu, pergaulannya terlalu bebas dan uangnya hilang gitu aja. Memang kawin adalah satu-satunya solusi, toh umurnya udah 30 tahun juga. Perdebatan ibu dan anak tiap hari mulai terjadi membahas masalah ini, sampai kemudian lelaki tersebut bilang akan menikah asal ibunya yang cariin jodoh, dia nggak punya calon. Karena tidak memiliki kenalan wanita muda, sang ibu menghubungi adiknya di kota Setif, pamannya Gaid, dan menyuruh untuk menjodohkan dengan anaknya yang bernama Janat Daudi. Jadi ini jatuhnya tuh semacam pariban ya. Dan kebetulan di tahun 2016 itu Janat masih jomblo, usianya udah 26 dan bekerja di perusahaan kayu. Cocoklah jika disuruh nikah sama Gaid yang berusia 30 tahun. Akhirnya sang paman ngobrol dengan Janat, begitu juga sang ibu diskusi bersama Gaid. Mereka pun setuju, lalu datanglah gadis itu ke kota Oran, ya sekedar bertemu dulu lah karena mereka kan terakhir jumpa sudah 15 tahun lalu saat remaja. Selama beberapa hari, Janat tinggal di rumah bibinya itu dan ngobrol bersama Gaid. Walaupun cantik tapi sepertinya gadis itu bukan tipenya. Disinilah pria tersebut mengaku bahwa dirinya akan rela menikah dengan Janat tanpa cinta untuk memenuhi keinginan ibunya. Tentu hal ini bikin sang gadis senyum-senyum aja. Baginya pernikahan bukan main-main dan gak ada yang namanya pura-pura demi membahagiakan orang. Mereka yang wajib bahagia jika mau menikah. Janat pun menolak perjodohan tersebut dan cerita semuanya pada sang bibi. Hal ini bikin ibunya Gaid malah sakit dan lelaki tersebut sempat marah pada Janat. Akhirnya wanita itu tinggal di sana mengurus Muadah karena diminta oleh wanita tua tersebut. Janat kemudian juga bekerja di perusahaan helm dan pulangnya tetap ke rumah Gaid karena sang bibi pengen dia ada di sana. Sementara putranya nggak jadi nikah dan menjalani kehidupan yang suka hura-hura bersama teman-temannya.
Kalau melihat usaha yang dijalankan oleh Gaid sebenarnya nggak besar-besar amat, namun cukup lancar. Dia berteman erat dengan kawan kuliah serta rekan bisnisnya yang juga memiliki usaha kafe bernama Munsif Hasemi. Biasanya tiap weekend, mereka nongkrong di kafe tersebut dan ngumpul bersama teman-teman lainnya, minum serta nyanyi sampai pagi. Dari sini jugalah Gaid kenal dan dekat dengan adiknya Munsif yang bernama Wasila. Anaknya sedikit manja dan senang cari perhatian. Diam-diam dirinya menyukai Gaid sampai keduanya beberapa kali kencan. Bahkan pria itu sering menginap di rumah sewa milik Wasila dan setahu orang banyak ya mereka pacaran. Tapi tidak bagi lelaki tersebut yang menganggapnya cuma sebagai teman. Dan kencan juga atas dasar senang sama senang tanpa terikat hubungan apapun. Pada bulan Juni 2018, Wasila datang kepada abangnya serta ngomong bahwa dia sedang berbadan dua. Sambil menangis, gadis itu mengatakan bahwa Gaid adalah ayah dari janin yang ada di perutnya. Tentu Munsif kaget karena setahu dia nggak pernah ada ikatan di antara mereka. Lelaki itu pun marah pada sahabatnya dan menyuruh Gaid bertanggung jawab atas perbuatannya. Walau merasa pernah melakukannya, namun Gaid menolak untuk menikahi Wasila. Karena dia juga beberapa kali ngelihat ada cowok lain yang tidur dengan gadis itu. Jadi bukan cuma dirinya aja yang melakukan, bahkan banyak pria. Dengan emosi, Gaid menyuruh wanita itu ngaku dengan siapa aja dia tidur selama ini. Tapi tetap beliau bungkam dan bilang bahwa Gaid adalah satu-satunya lelaki yang pernah menyentuhnya. Setelah terjadi obrolan panjang, perdebatan sengit dan amarah dari sana-sini, akhirnya kedua orang itu pun menikah pada 22 Juli 2018 saat usia Gaid 32 dan Wasila 25 tahun. Sehabis itu, wanita tersebut tinggal bersama ibu mertua dan suaminya selalu sibuk kerja. Awalnya dia sering nyuruh-nyuruh Janat melakukan banyak tugas rumah, sementara dirinya keluar rumah nggak jelas juntrungan. Sampai kemudian dengan tegas, Moada menyuruhnya berhenti manja. Kalau emang lagi mengandung nggak usah kemana-mana, di rumah aja jaga kesehatan. Tapi karena keras kepala, makanya sering terjadi pertengkaran antara menantu dan mertua tersebut. Sementara Janat hanya bisa diam aja nggak ikut campur. Dia kerjakan yang jadi tugasnya dan menolak jika disuruh-suruh sama Wasila. Kondisinya yang sedang mengandung harusnya bukan jadi alasan untuk bermalas-malas. Jadi kalau disuruh ambilkan minum atau makan, Janat cuma bilang, ambil aja sendiri, kamu tuh hamil bukan lumpuh, banyakin jalan kaki biar sehat. Dan hal ini sering juga diadukan Wasila pada suaminya, bahwa ibu dan sepupunya nggak peduli sama dia. Namun Gaid malah cuek dan gak menggubris keluhan sang istri. Sampai pada awal Desember 2018 saat usia kandungannya memasuki bulan ke-8, Wasila yang sedang menginap di rumah orang tua terjatuh di tangga dan hal ini mengakibatkan keguguran. Dia cukup sedih namun justru bikin Gaid senang. Beberapa kali lelaki itu cerita pada ibunya dan Janat bahwa dia tidak mencintai Wasila, belum siap jadi ayah dan merasa dia bukan satu-satunya pria yang pernah menyentuh sang istri dulu. Makanya saat kejadian ini ada kelegaan di hatinya. Sampai kemudian Wasila pun kembali ke rumah dan menyalahkan Moada serta Janat yang menjadi penyebab dia kehilangan bayinya. Coba aja dia diperlakukan baik, pasti nggak bakalan balik ke rumah orang tuanya dan jatuh. Ibu dan sepupu suaminya harus tanggung jawab juga karena bikin dia nggak betah di sana. Namun lagi-lagi semuanya cuek. Bahkan Gaid mau minta pisah tapi ditolak mentah-mentah sama istrinya. Di lain pihak dia juga segan sama sahabatnya Munsif. Hubungannya baik dalam pertemanan dan bisnis. Bahkan lelaki itu pernah bilang, kamu kan pernah merusak adikku, tanggung jawab ya sampai kapanpun. Ini yang membuat Gaid bertahan dengan pernikahan yang tak disukainya itu. Pada bulan Februari 2019 saat dirinya ngumpul bersama teman kerja, Janat melihat Gaid bersama seorang wanita yang tidak dikenalnya. Dari sini kemudian dia berpikir untuk membantu pernikahan mereka supaya bisa diperbaiki. Tanpa memberitahu apa yang dilihatnya, perempuan tersebut mulai mengajarkan Wasila cara berbicara yang lembut, cara berpakaian yang baik dan sopan, serta bertutur dan melayani suami dengan santun. Hal ini penting kalau memang dirinya nggak mau pisah, jadi harus bisa merebut hati sang suami. Sebenarnya Abang Munsif pernah juga mengajarkan ini pada Wasila.
Namun karena nggak ketemu tiap hari, ya tidak dijalankan. Kini Ibu Muadah dan Janat perlahan membantu wanita itu untuk lebih dewasa. Harus bisa membenahi rumah tangganya, jangan males bikin makanan suami, harus bisa beres-beres rumah dan berhenti nongkrong sama teman-teman di kafe atau mall. Perlahan nampaknya Wasila belajar dan mengikuti semua nasihat kedua wanita tersebut. Perubahan ini nampaknya disadari oleh Gait, namun emang gak pernah ada rasa kali ya, dia tetap cuek dan malahan jadi sering marah sama ibu dan sepupunya yang dianggap sok-sokan menyatukan mereka. Bahkan sempat mengusir Janat dari rumahnya jika terus mencampuri urusan pernikahannya dengan Wasila. Tapi untungnya, Muadah bilang kalau Janat pergi saya juga keluar. Bahkan pada suatu malam, Gait mengaku kepada Janat dan sang ibu bahwa dirinya telah punya pacar dan akan kawin lari. Namun dia masih takut-takut karena abangnya Wasila, si Munsif, pernah mengancam jangan coba-coba meninggalkan adiknya. Janat hanya bisa bilang supaya Gait mau memberikan kesempatan kedua buat Wasila. Semua bisa diperbaiki. Namun lagi-lagi pria itu malah ngamuk padanya yang dianggap banyak bacot. Bahkan dia teriak, "Kamu ngapain sih di rumahku? Mau ngambil warisan ibuku ya?" Hal ini bikin Janat nangis dan langsung membawa pakaiannya keluar dari sana. Walau dengan memohon Muadah minta supaya gadis itu tidak pergi, tapi kali ini tidak digubris. Akhirnya dalam beberapa hari sang ibu hanya tinggal berdua saja di rumah bersama Wasila. Putranya juga nggak pulang-pulang, nginep di rumah pacarnya. Sampai pada Sabtu sore 25 Mei 2019, Gait bersama kekasihnya yang bernama Zakia berniat untuk menonton film menghabiskan malam minggu. Mereka pun pergi ke sebuah bioskop bernama Esada yang ada di Jalan Bahlul Ahmed. Letaknya bukan dalam sebuah mall ya, kalau di sini mungkin mirip di Jakarta Theater XX1. Parkiran mobilnya di sepanjang jalan, apalagi kalau malam minggu rame dan macet. Bisa-bisa parkirnya jauh dari pintu utama bioskop. Ini yang dilakukan Gait dan Zakia. Mereka pun menaruh kendaraannya sekitar 150 meter dari sinema dan berjalan kaki kemudian. Saat mau menyeberang dalam hingar-bingarnya jalanan menyambut malam minggu, sekitar jam 6.30 sore, tiba-tiba ada sebuah mobil Hyundai berwarna putih datang dari belakang mereka dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya beberapa orang lainnya sudah berteriak saling mengingatkan, namun suara klakson sana-sini cukup bising, dan tiba-tiba mobil itu menabrak 5 pejalan kaki. 2 diantaranya adalah Gait dan sang pacar. Sementara Hyundai putih tadi baru bisa diberhentikan setelah 2 km jauhnya oleh keramaian orang. Setelah menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit Desplanters, 4 orang selamat termasuk Zakia. Sayangnya hanya Gait satu-satunya yang menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-33 tahun. Tentu berita kepergian ini sangat mengiris hati sang ibu. Walaupun Gait anaknya bebal dan susah dinasehatin, bagaimanapun dialah yang sudah menjaga Muadah sendirian sejak dulu, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Gak pernah terbersit bakal kehilangan sang putra yang selalu jadi teman berdebatnya. Saat itu Janat dan ayahnya juga datang ke Oran dan sedih, karena itu kan saudara kandung mereka. Senakal-nakalnya Gait, hanya ibunya yang jadi prioritas utama. Namun kini Muadah harus sendirian dan gak tahu gimana melanjutkan hidup. Saat itu juga Zakia baru tahu bahwa kekasihnya bukanlah seorang duda seperti yang diceritakannya. Gait ngaku udah pisah sama istrinya dan sedang menabung untuk bisa menikahi dia. Makanya saat tahu dari orang-orang bahwa lelaki itu meninggalkan seorang istri dan ibu, dirinya kaget dan mundur perlahan setelah minta maaf kepada Muadah dan Wasila. Dia juga ngaku salah karena tidak bisa menjaga Gait saat menyeberang jalan sore itu. Lalu siapakah supir yang berada dalam mobil Hyundai putih dan melakukan semua ini? Dia adalah Rahaf Mokrani yang berusia 27 tahun. Gadis tersebut memiliki 2 pekerjaan, yakni sebagai kasir supermarket dan pengantar tanaman pot di sebuah toko bunga. Rahaf baru saja melalui hari yang berat sebab ayahnya baru saja pergi untuk selamanya karena penyakit jantung, tepat sehari sebelum kejadian itu, padahal sang bapak adalah orang satu-satunya yang dia miliki. Sedih akibat ditinggal sang ayah membuat teman-teman Rahaf
menghiburnya dan malah dikasih minuman beralkohol untuk melupakan kesedihan. Dia baru sadar sore itu dan maksa pulang dari rumah teman karena harus kerja shift malam. Dengan meminjam mobil kawannya, wanita tersebut yang masih di bawah pengaruh alkohol pun sedikit tak terkendali dan terjadilah peristiwa dekat bioskop Esada yang melenyapkan nyawa Gait. Sang pengacara Ahmed Kuider juga sempat menyalahkan teman-teman Rahaf yang meminjamkan serta membiarkan gadis tersebut berkendara dalam keadaan sempoyongan. Namun sayangnya sore itu, semua emang masih keliengan dan gak sadar mobilnya dibawa Rahaf untuk kerja. Sebenarnya tidak ada saling lempar kesalahan, sebab wanita ini mengaku bahwa dia yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan gak mau melibatkan teman-temannya. Dirinya juga meminta maaf pada Ibu Muadah karena telah merenggut putra satu-satunya itu, dan hal ini dimaafkan balik. Kala itu, dari pihak Gait ternyata mencabut laporan mereka atas Rahaf. Apalagi sesudah tahu bagaimana pengorbanan gadis itu dalam membantu pengobatan ayahnya dulu. Bukan hanya punya 2 pekerjaan, namun sampai ngutang sana-sini karena ayahnya sempat dibawa ke luar negeri untuk terapi. Tapi nampaknya pihak pengadilan dan kepolisian nggak bisa membebaskannya begitu saja supaya memberi efek jera kepada siapapun yang berbuat salah. Biar pada kapok nggak suka konsumsi alkohol dan tidak menyepelekan peraturan mengemudi. Makanya pada akhir keputusan di Pengadilan Tinggi Oran per hari Kamis 28 November 2019, hakim dan juri menyatakan Rahaf Mokrani bersalah atas tuntutan tingkat 2, yaitu kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Dirinya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atau membayar denda 300.000 dinar atau sekitar 30 juta rupiah. Kelihatannya teman-teman Rahaf kala itu cukup baik dan ikut menggalang dana untuk kebebasan wanita tersebut. Bahkan Ibu Muadah, Janat, Zakia, Wasila, dan abangnya Munsif ikut nyumbang dan berhasil mengumpulkan uang yang digunakan untuk membebaskan Rahaf. Enggak sampai sebulan, pada akhir Desember 2019, dia dibebaskan dan menjalani wajib lapor hingga bulan Februari 2020. Sementara Ibu Muadah kemudian tinggal bersama keluarga Janat dan menjual rumahnya. Wasila kembali pada keluarganya dan putus hubungan dengan sang ibu mertua. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Rahaf dibebaskan mengingat Gait sudah pergi karena ulahnya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan ingat untuk tetap berbuat baik. Terima kasih.